Manjakan oligarki lewat fasilitas surgawi, IKN terlihat buat Jokowi rela mengalah demi investasi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu buka suara terkait dengan dibukanya izin ekspor untuk komoditas pasir laut oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dirinya mengaitkan hal tersebut dengan manuver pemerintah untuk mendatangkan investor demi jalannya proyek dari IKN Nusantara. Said mengungkit sejumlah fasilitas mewah yang telah disiapkan oleh pemerintah demi mewujudkan hal tersebut. Dirinya menyuarakan keheranannya karena fasilitas itu bagai surga. HGU sampai 190 tahun dan bisa jadi hak milik, bebas pajak, bisa jadi tempat investasi, cuci uang, haram, asing bebas tinggal sampai 10 tahun, cuitnya dalam akun Twitter pribadinya Said_Didu, Senin, 5 Juni 2023. Hal tersebut rupanya tidak cukup, terbukti dengan ke-8 negara yang membuka izin ekspor pasir laut. Said mengatakan dengan hal ini nyatalah pemerintah tengah menjual sejumlah sumber daya alam yang harusnya dimanfaatkan demi kemajuan dari Indonesia. Sekarang ditukar tambah dengan ekspor pasir laut. Kalian sudah menjual NKRI, pungkasnya. Diketahui, pemberlakuan kembali kebijakan ekspor laut di Indonesia kini mengalami banyak pertentangan termasuk dari mantan menteri. Hal ini membuat turunnya suara dari Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Dirinya mengatakan rencana pemberlakuan kembali ekspor air laut ini sesuai prosedur dan bukan bertujuan untuk menjual negara. Ini bukan menjual negara. Kebijakan ini tidak bertujuan untuk menjual negara, ungkap Sakti kepada wartawan di kantor Kementerian KKP, Rabu, 31 Mei 2023. Sakti pun juga menambahkan bahwa pasir laut yang akan dikeruk diprioritaskan untuk mendukung reklamasi yang akan dilakukan di IKN. Ada permintaan reklamasi di IKN yang mengambilnya pasir dari mana? Ini tentu saja boleh tapi harus dari pasir, sedimentasi, lanjutnya. Ia pun mengaku mendukung program ini untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anggaran infrastruktur tahun depan Rp477 triliun, termasuk untuk IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran prioritas untuk infrastruktur minimal sebesar Rp396,9 triliun dan maksimal Rp477,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut termasuk untuk pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Usulan alokasi tersebut tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, KEM-PPKF, 2024. Infrastruktur masih menjadi suatu kebutuhan, Rp396,9 hingga Rp477,5 kami alokasikan untuk tahun depan, ujarnya dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, dikutip, Minggu, 4 Juni 2023. Anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui infrastruktur tersebut, termasuk ICT, energi, pangan, serta konektivitas. Melalui usulan anggaran infrastruktur ini juga UNUT mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun pada APBN 2023, Sri Mulyani menganggarkan Rp392 triliun untuk infrastruktur. Artinya, usulan anggaran untuk 2024 meningkat sebesar 1,25% hingga 21,8%. Selain untuk infrastruktur, usulan anggaran prioritas juga bagi pendidikan sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun dan perlindungan sosial hingga Rp546,9 triliun. Untuk perlindungan sosial, utamanya anggaran akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim melalui program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Sembako, dan BLT Desa.
Sri Mulyani juga memasukkan sektor kesehatan yang masuk dalam prioritas, dengan usulan anggaran hingga 200,8 triliun rupiah. Ketahanan pangan juga termasuk dalam anggaran tersebut yang dialokasikan senilai 104,3 triliun rupiah hingga 124,3 triliun rupiah. Arab Saudi berminat investasi, pemerintah didorong percepatan infrastruktur dasar di IKN. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah mengapresiasi Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia yang bergerak cepat menyambut pengusaha Arab Saudi yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Untuk mendorong realisasi investasi dari para investor, Peter mendorong supaya infrastruktur dasar yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dapat segera rampung. Jadi ada tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, instalasi jaringan listrik, air, sarana prasarana publik, kantor-kantor pemerintah, paparnya. Menurut Peter, setelah tahap itu selesai dikerjakan, maka dia optimis investor akan berebut untuk menanamkan modalnya di IKN. Setelah tahap 1 selesai baru swasta bisa masuk, mau bikin rumah sakit, kantor, hotel, resto, perumahan, dan lain-lain. Kan gak mungkin sekarang kita mau bangun restoran di sana kalau jalannya belum ada, kantor untuk ngurus perizinan belum ada, ucapnya. Peter juga menepis anggapan bahwa pembangunan IKN sepi peminat, melainkan para investor masih menunggu infrastruktur dasar selesai dibangun. Kalau sekarang belum ada swasta yang masuk itu bukan karena swasta gak tertarik, karena memang belum waktunya swasta masuk. Kalau tahap itu sudah selesai, saya yakin swasta akan rebutan masuk, lihat saja nanti, tukasnya. Sebagaimana diketahui, niat investor asal Arab Saudi menanamkan modalnya di IKN Nusantara tersebut pernah diutarakan Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi Arab Saudi menyatakan berminat masuk ke IKN Nusantara, ujar Bahlil. Bahlil menuturkan, investasi yang sangat memungkinkan untuk IKN Nusantara saat ini adalah properti, guna membangun infrastruktur dan kota. Pasalnya, saat ini IKN Nusantara masih dalam tahap pertama pembangunan. Menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu, investor Arab Saudi memiliki kesempatan berinvestasi di IKN Nusantara. Terdapat beberapa proyek yang ditujukan khusus untuk pemerintah dan badan usaha, serta yang ditawarkan penuh kepada pihak swasta. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan Forum Bisnis Indonesia Arab Saudi menjadi momentum bagus untuk menyampaikan pandangan bersama antara pemerintah dua negara terhadap perdagangan dan investasi. Sebab, investasi Arab Saudi tidak signifikan seperti negara lain. 2 minggu lalu saya bertemu dengan Menteri Investasi Arab Saudi Khalif Al-Falih untuk mencari formulasi yang benar dan tepat, dalam meningkatkan investasi kedua negara, ujar Bahlil.